tidak salah, Dian itu murid kelas 12 yang pandai melukis itu ya? Benar Ibu. Kalau boleh tahu kenapa Ibu tahu nama saya Bu ya? Jadi Ibu nggak tahu murid Ibu sendiri, apalagi sehebat Dian yang melukis ini. Terima kasih Ibu atas pujiannya, tapi saya merasa masih perlu banyak belajar tentang lukisan seperti itu. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kalau boleh tahu, dia lebih suka atau lebih cenderung melukis seperti apa ya? Saya cenderung melukis mengenai budaya, terutama budaya Bali. Wah, sangat mendalami sekali ya dalam seni lukis ini. Nah, tapi tadi Ibu mendengar nih kalau dia itu merasa kurang baik. Kalau boleh tahu kurang baik seperti apa tuh? Mungkin bisa diceritakan ke Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan sesi konseling kali ini. Jadi sebenarnya saya ingin bercerita kepada Ibu mengenai kebimbangan yang saya alami, tetapi saya masih bingung bagaimana cara saya untuk menceritakannya kepada Ibu. Bingung seperti apa Ibu Dian? Mungkin Ibu di sini siap untuk mendengarkan. Nah, jadi kalau bisa mau bercerita, ceritakan saja. Jadi saya merasa bingung dalam memilih jurusan yang akan saya pilih nantinya, karena kan sebentar lagi saya akan lulus. Jadi saya harus melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi. Jadi saya bingung memilih jurusan nantinya karena kan banyak jurusan yang ada di banyak universitas. Nah, kalau boleh tahu nih, Dian sebelumnya udah pernah melakukan konseling apa? Belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi mungkin Ibu di sini akan menjelaskan dulu ya apa itu konseling sama apa sih sebenarnya asas-asas yang ada di dalam konseling ini. Nah, di mana konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor dan diberikan kepada konseling. Nah, di mana konselornya itu adalah Ibu sendiri. Nah, Ibu sendiri ini sebagai guru BK di sekolah ini. Nah, kalau dia sebagai konselingnya, mana dia sebagai siswa di sekolah ini. Nah, di dalam proses konseling juga dia dapat menceritakan sebebas-bebasnya yang ingin atau permasalahan yang dia alami, karena di dalam konseling ini terdapat asas yang tentunya kita harus taati dan tentunya wajib kita untuk taati seperti itu. Nah, yang pertama, asas-asasnya itu ada asas kesukarelaan. Jadi dengan dia datang ke sini itu sudah termasuk dia sukarela untuk menceritakan apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang dia alami seperti itu. Dan Ibu juga sukarela untuk membantu dia untuk menyelesaikan apa sih sebenarnya, atau untuk membantu dia mendapatkan jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia alami. Nah, selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini dia dapat secara terbuka menceritakan apa sih sebenarnya permasalahan yang dia alami. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada asas kenormatifan. Tentunya di dalam proses konseling ini Ibu atau dia harus menaati norma-norma yang ada atau yang berlaku di lingkungan sekitar kita. Nah, yang terakhir yaitu ada asas kerahasiaan. Ini asas yang paling penting di dalam proses konseling. Nah, di mana kita sama-sama akan menjaga rahasia ini. Dia akan menceritakan permasalahannya dan Ibu akan menjaga kerahasiaan ini. Di mana permasalahan dia ini hanya kita saja yang tahu tanpa ada orang lain yang tahu seperti itu. Jadi dia bisa leluasa menceritakan apa sih sebenarnya permasalahan yang dialami oleh dia. Nah, itu saja sebenarnya yang ada di dalam konseling ini. Mungkin dari dia ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Jadi, nah di dalam proses konseling ini Ibu akan menyepakati dulu waktu yang akan kita gunakan. Nah, mungkin nanti kan dia ada kesibukan lain atau mungkin ada kelas lain lagi nanti. Mungkin Ibu akan pakai kurang lebih 45 menit
dia setuju? Setuju Ibu. Oke, kalau sudah setuju, nah jadi mungkin kita bisa lanjut ya ke proses konseling kita. Nah, mungkin sekarang dia bisa ceritakan deh apa sih yang dia rasakan untuk saat ini sehingga dia bisa mendatangi ruangan ini untuk melakukan konseling. Mungkin bisa diceritakan. Baik Ibu, jadi sebenarnya saya bingung karena nantinya saya akan melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi. Sebenarnya saya sudah menentukan jurusan yang akan saya pilih nantinya, karena saya juga memiliki minat ke seni, terutama seni lukis. Jadi saya berencana untuk melanjutkan ke jurusan seni rupa. Tetapi di samping itu saat saya membicarakan kepada orang tua saya, orang tua saya menyarankan saya untuk memilih jurusan teknologi informasi. Nah, karena hal itu saya menjadi bingung apakah saya harus mengikuti keinginan saya atau saya harus mengikuti saran dari orang tua saya. Oke, baik. Jadi ibu memahami ya sebenarnya apa sih permasalahan yang dia alami. Ibu merasakan apa yang dia alami. Karena juga ibu juga pernah merasakan yang ada di posisi Dian ya. Nah, tapi di sini ibu mau bertanya nih kepada Dian, apa mungkin ada alasan atau apakah ada alasan yang membuat orang tua Dian itu menyarankan jurusan tersebut? Jadi orang tua saya menyarankan jurusan tersebut karena dari perkataan orang tua saya, jurusan teknologi informasi tersebut memiliki peluang yang besar di dunia kerja nantinya. Jadi orang tua saya ingin saya mendapatkan pekerjaan yang pasti, sehingga mereka menyarankan saya untuk mengambil hal tersebut. Apalagi di zaman sekarang ini kan sudah banyak menggunakan teknologi, sehingga sudah pastinya teknologi itu sangat diperlukan. Jadi saya disarankan untuk mengambil jurusan tersebut. Seperti itu. Oke, ibu paham ya. Nah, tapi di sini ibu mau bertanya nih kepada Dian, apakah ada hal lain atau perasaan lain yang mungkin mengganggu perasaan Dian, yang sehingga dia mungkin sangat kebingungan gitu sekarang? Saya merasa bingung untuk menentukan jurusan tersebut karena di satu sisi saya sangat ingin mengikuti keinginan saya dan minat saya, di mana minat saya terhadap seni, tetapi saya juga tidak ingin mengecewakan orang tua saya karena saya tahu maksud orang tua saya untuk menyarankan jurusan tersebut karena agar masa depan saya terjamin seperti itu. Karena kan stigma terhadap seni itu masih sangat tinggi, bahwa seni itu tidak memiliki pekerjaan yang pasti seperti itu. Oke, ibu paham maksudnya nih. Jadi, tapi di sini ibu mau bertanya lagi nih. Dia kan tadi dikatakan orang tuanya yang menyarankan mencari jurusan teknik informatika. Nah, apa mungkin kalau misalnya dia memilih sesuai dengan passion dia, apakah orang tua dia akan marah? Sebenarnya tidak Ibu, karena mereka menyerahkan kembali keputusan untuk mengambil jurusan itu kepada saya. Mereka hanya menyarankan karena mereka ingin saya kedepannya itu tidak merasa kurang seperti itu. Tetapi dengan mereka mengatakan seperti itu, saya merasa tidak ingin mengecewakan mereka, apalagi jika saya tidak mengikuti saran yang mereka berikan. Lalu apa yang membuat Isa kebingungan nih? Lalu apa yang membuat Dian kebingungan? Karena kan itu sudah pasti ya, orang tua Dian tidak memaksa dia untuk
bersekolah atau mengambil jurusan teknologi informatika, mungkin dia bisa dengan gampang untuk mencari sesuai dengan passion dia. Eh, jadi sebenarnya saya sempat memikirkan hal tersebut. Apakah jika saya mengambil jurusan teknik informatika itu eh, kehidupan saya terjamin seperti itu, apalagi di dunia di zaman sekarang itu memerlukan teknologi seperti itu. Tapi saya masih merasa nantinya akan merasa diberatkan dalam menjalankan perkuliahan karena saya memang tidak begitu mengikuti. Jadi saya masih bingung apakah saya harus mengambil jurusan senipa atau teknik informatika seperti itu. Oke. Oh jadi seperti itu ya. Nah, tapi apakah mungkin perasaan kebingungan dia ini bisa menyebabkan atau bisa mengakibatkan dia terganggu lah aktivitasnya dia? Saya sempat seminggu terakhir ini sempat kepikiran itu, jadi cukup membuat saya pikiran saya terkuras habis untuk memikirkan hal ini. Apakah saya harus memilih jurusan teknologi informasi atau jurusan dari depan seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau boleh Ibu tahu nih dulu nih, misalnya kalau di dalam proses konseling ini, kita kan melakukan konseling nih ya. Nah, misalnya dalam proses konseling ini apa sih sebenarnya yang dia harapkan atau hasilnya deh, apa yang dia inginkan seperti itu? Jadi saya ingin mengatasi kebingungan saya dalam memilih jurusan, dan juga saya ingin diberikan pencerahan saya lebih baik mengambil jurusan yang mana seperti itu. Oke, jadi mungkin Ibu tegas lagi ya, mungkin dia menginginkan untuk biar tidak bingung lagi untuk mencari jurusan perkuliahan seperti itu ya, biar nanti jurusan perkuliahan ini pasti dan terarah seperti itu. Benar. Oke. Nah, dalam masalah yang dia hadapi ini, mungkin Ibu akan bantu dengan teknik restrukturisasi kognitif. Nah, di mana karena di sini kan Isa berpikirnya itu kurang baik ya, sehingga berdampak pada aktivitas dia seperti itu. Selain itu, kalau boleh tahu nih, mungkin dia udah pernah dengar nggak apa sih sebenarnya itu teknik restrukturisasi kognitif? Belum pernah Ibu. Oke, belum pernah ya. Pelan-pelan. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu deh, apa sih sebenarnya teknik restrukturisasi kognitif ini? Nah, di mana teknik ini itu dapat membantu dia untuk dapat mengenali pola pikir dia yang sebenarnya. Nah, dia dapat mengetahui, dia dapat memahami pola pikir dia yang negatif, dan sehingga dia dapat membuka pikiran dia untuk mempertimbangkan berbagai pilihan-pilihan yang akan dia ambil. Nah, termasuk di dalam pilihan karir ini. Nah, sehingga dalam teknik restrukturisasi kognitif ini dapat membantu dia untuk mengatasi rasa cemas, kebingungan akibat dia memikirkan apa sih sebenarnya jurusan-jurusan yang ingin dia ambil seperti itu. Apakah dari pernyataan Ibu dia setuju untuk melakukan atau menggunakan teknik restrukturisasi kognitif ini? Saya setuju. Oke, kalau setuju mungkin bisa kita lakukan konseling ini dengan teknik restrukturisasi kognitif ya. Oke, jadi Ibu ingin menyimpulkan yang Dian sebelumnya tadi bilang deh. Tadi Isa kan tadi Dian itu kan kebingungan nih dalam menentukan jurusan. Nah, jadi sehingga dia tidak bersemangat dalam menjalani pembelajaran seperti itu dan aktivitas sehari-harinya. Sehingga di sini Ibu mau bertanya, lalu pemikiran yang bagaimana sih sehingga bisa membuat dia tidak bersemangat itu menjalani pembelajaran seperti itu? Bisa dijelaskan? Jadi saya terlalu memikirkan bagaimana nanti peluang kerja setelah saya lulus kuliah
sudah pasti memiliki peluang kerja yang besar, saya cukup terbebankan dengan hal itu karena saya juga memikirkan perkataan orang tua saya sehingga membuat saya benar-benar kebingungan seperti itu. Oke, baik, paham ya apa yang dirasakan oleh Nisa. Tapi dengan pemikiran Nisa seperti ini sebenarnya, dengan pemikiran dia yang seperti ini sebenarnya dapat membuat dia mengalami apa itu namanya, kesehatan fisik dia dapat terganggu, saat itu dapat berdampak negatif juga pada psikologis dia, karena mungkin pemikiran-pemikiran yang berketerusan seperti itu mungkin dapat berdampak pada psikologis dia seperti itu. Nah, jadi penting ya untuk diingat sebenarnya Dian itu dalam memilih jurusan ini memiliki resiko dan peluangnya masing-masing Dian seperti itu. Maksudnya itu bagaimana Ibu? Oke, jadi gini, coba deh Isa renungkan sekali lagi. Jurusan seni rupa ini kan memiliki potensi yang mengembangkan mengembangkan bakatnya Dian. Nah, selain itu juga seni rupa ini itu dapat membuka peluang dari untuk Dian dapat memiliki ide-ide kreatif Dian seperti itu. Selain itu Dian juga dapat menginspirasi, katanya menginspirasi banyak orang seperti itu. Namun resikonya di sini Dian akan menghadapi ketidakpastian dalam finansial nantinya kan. Nah, selain itu di dalam mencari seni rupa ini nantinya setelah lulus ini tentunya persaingannya sangat ketat karena Dian bersaing dengan orang-orang atau seniman-seniman lainnya seperti itu. Nah, selain itu tidak kepastian juga terhadap pekerjaan. Nah, sampai di sini sudah paham? Saya sudah paham, tapi saya masih bingung dengan teknologi informatika itu. Oke, jadi kalau terkait teknologi informatika itu di dalam seperti yang Dian tadi katakan nih, teknologi informatika itu memiliki prospek yang sangat cerah ya, yang berpeluang sekali untuk masa depannya nanti ya. Karena ini kan dapat berdampak juga pada finansial di satu sisi juga karena kita udah zaman modern gitu kan, semua menggunakan teknologi, jadi ini prospek kerjanya sangat berpeluang besar sekali. Namun resikonya nanti seperti yang Dian katakan itu, Dian kalau di dalam perkuliahan nanti tidak bersemangat, terus tidak memiliki inovasi lah, karena kan ini tidak sesuai dengan passion Dian kan. Nah, jadi selama perkuliahan juga Dian merasa tidak puas secara emosional dan menjalani dunia perkuliahan yang kurang bersemangat seperti itu. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi saya sekarang sudah paham bahwa setiap keputusan yang saya ambil itu memiliki risiko masing-masing. Oke, ya benar. Jadi Ibu menyarankan ini yang terpenting deh, bagaimana itu dia dapat menemukan passion dia dengan tetap mengindahkan masukan dari orang lain seperti itu. Karena kan kita belum tentu nih, kita belum tentu dia juga bisa memahami diri dia sendiri. Mungkin dari pandangan orang lain melihat dia, oh ternyata dia cocoknya lebih di sini seperti itu. Jadi mungkin dia jangan terfokus dan terbelenggu di dalam satu titik saja. Mungkin dia harus memperhatikan masukan-masukan dari orang lain seperti itu. Apakah sampai di sini dia sudah paham? Saya sudah paham. Jadi setiap hal yang saya ambil itu memiliki dampak positif dan negatifnya masing-masing. Yang mengakibatkan saya tidak bisa memutuskan satu hal itu karena saya harus mengetahui semua hal itu dari berbagai sudut pandang, sehingga saya tahu mana yang salah dan mana yang benar dari sudut pandang yang melihatnya seperti itu. Oke, benar sekali ya Isa ya. Nah, selain itu nih, kita kan tadi udah bahas banyak gitu kan. Mungkin apalagi deh, apa yang bisa apa yang Dian pahami lagi dalam proses konseling?
bisa fokus hanya kepada sisi negatif dari hal yang belum terjadi seperti itu. Oke, bagus sekali ya Isa ya. Jadi di sini Ibu berpesan jangan biarkan pikiran-pikiran negatif tentang ketidakpastian ini bisa meredamlah semangat Dian untuk menjalani aktivitas-aktivitas selanjutnya. Nah, mari di proses konseling ini kita Dian, Ibu bersama-sama untuk mencari solusi untuk dapat mengatasi rasa cemas dan tertekan Dian sehingga dapat menemukanlah keputusan yang tepat untuk dapat meraih kesuksesan dalam karir Dian nantinya seperti itu. Terima kasih Bu atas dukungannya. Oke, baik, terima kasih kembali ya. Nah, untuk mengantisipasi dari Ibu mau di sini mau bertanya, untuk mengantisipasi pemikiran negatif itu muncul lagi di pikiran Dian, mungkin hal apa deh yang bisa Dian lakukan untuk dapat mengalihkan rasa cemas atau rasa bingung itu jika itu muncul kembali? Jadi setelah melakukan konseling hari itu saya mendapat pemahaman bahwa ketika saya ingin mengambil suatu keputusan, saya bisa bertanya kepada orang sekitar dan melihat bagaimana mereka melihat dari sudut pandang mereka bagaimana mereka menanggapi suatu permasalahan, sehingga saya dapat mengetahui risiko dan peluangnya masing-masing dari keputusan yang akan saya ambil. Dan itu saya juga perlu mengelola pikiran negatif saya agar hal itu tidak menimbulkan efek yang menyebabkan kehidupan sehari-hari saya terganggu. Oke, bagus ya. Nah, jadi aku sangat senang sekali ya mendengar jawaban Isa tadi. Nah, mungkin kalau Ibu sempat mendengar tadi, mungkin Isa dapat mungkin dia memiliki rencana yang jelas untuk mengantisipasi pemikiran-pemikiran negatif yang dia alami. Nah, apakah benar seperti itu? Benar Ibu. Oke, jika benar. Nah, di sini Ibu mau menekankan kembali, dia sangat bagus sekali ya dengan proses konseling ini dia bisa memahami apa sih sebenarnya pemikiran-pemikiran yang dia alami. Nah, dia ini Ibu harapkan mampu menyadari dan mengelola pemikiran dia. Nah, mampu menyadari dan mengelola pemikiran negatif ini merupakan langkah penting dalam proses dia menentukan pilihan karir dia nantinya seperti itu. Jadi dengan mempertimbangkan atau dengan tetap mempertimbangkan risiko dan peluang dari sudut pandang yang berbeda seperti itu. Nah, jadi dalam ini juga dia dapat membuka diri untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang berharga. Nah, ingatlah bahwa proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran yang sangat yang tidak boleh terbatas seperti itu. Jadi Ibu yakin Dian akan memiliki kemampuan yang sangat besar untuk menghadapinya, dan Ibu akan bersedia mendukung Dian jika dalam Dian mengalami kesulitan di dalam perjalanan Dian ini. Nah, apakah sesuai yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada yang Dian bingungkan di dalam proses konseling ini, mungkin bisa disampaikan sekarang. Untuk permasalahan tadi itu saya merasa sudah cukup, tetapi saya masih belum yakin dalam memilih jurusan yang akan saya pilih nantinya seperti itu. Oke, boleh. Nah, jadi karena mendekati sudah waktu juga kan, nanti bisa ada kelas lagi kan. Nah, jadi mungkin bisa kita lanjutkan dulu karena Ibu juga sudah mendengar bahwa Isa sudah memahami karena Ibu juga sudah mendengar kalau dia juga sudah memahami ya pemikiran-pemikiran berikutnya. Jadi kita bisa cukupkan dulu untuk konseling hari ini. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan pas istirahat nanti, atau mungkin dia ada waktu ada kegiatan lain. Tidak ada Bu, kita bisa melanjutkan. Oke, bisa dilanjutkan nanti setelah di jam istirahat ya. Nah, ya bisa. Jadi di dalam konseling
Selamat siang Ibu. Oh iya, sini dia duduk. Baik Ibu, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai sesi konseling kedua hari ini, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu kepada Dian. Mungkin di sesi konseling pertama tadi apa sih perasaan yang bisa yang Dian alami seperti itu? Jadi saya sudah merasa lebih baik Ibu. Saya sudah merasa lebih tenang karena saya sudah tidak bingung lagi, dan juga saya sudah memiliki cara untuk mengatasi dampak dari saya yang terlalu banyak pikiran. Oke, baik. Ibu sangat senang sekali ya mendengarnya. Nah, jadi kita kan mau lanjut nih ke sesi konseling yang kedua terkait penentuan karir Dian yang sebenarnya ya. Namun Ibu mau bertanya, apakah Dian masih ingat terkait konseling dan asas-asasnya? Masih ingat. Oke, jika masih ingat. Di sini Ibu menyepakati terkait waktunya saja ya. Ibu akan menyepakati itu kita memakai waktu 45 menit. Apakah Dian setuju? Saya setuju. Oke, setuju. Nah, jadi mungkin kita bisa melakukan sesi konseling hari ini ya. Nah, apakah Dian sudah siap untuk mengikuti sesi konseling yang kedua hari ini? Sudah siap Ibu. Oke, jika sudah siap, nah sekarang mungkin Dian bisa sampaikan secara lebih jelasnya mengenai apa sih yang mengganggu Dian dalam penentuan karir Dian seperti itu. Baik Ibu. Jadi saya masih merasa bingung untuk memilih jurusan yang akan saya ambil nanti, karena jika saya memilih, apakah saya harus mengambil jurusan teknologi informatika seperti yang disarankan oleh orang tua saya, agar mereka senang tentunya karena saya mengikuti saran mereka, atau dan juga mereka tidak khawatir terhadap masa depan saya. Atau saya harus mengambil jurusan seni rupa yang tentunya saya memiliki minat terhadap seni, sehingga saya tidak akan terbebani dalam menjalani studi selama mungkin 4 tahun, karena saya akan mencari S1 seperti itu Ibu. Tetapi saya juga takut hal tersebut akan membuat orang tua saya kecewa dengan pilihan saya karena tidak mengikuti keinginan orang tua saya. Oke, baik. Ya, jadi Ibu memahami ya apa sih sebenarnya yang dirasakan Isa. Jadi Isa sebenarnya ini jadi dia sebenarnya terganggu ya pikirannya karena Dian itu mau mengambil jurusan tapi tidak mau mengecewakan orang tua maupun orang lain ya yang memberikan saran kepada Dian seperti itu. Jadi sehingga Dian takut mengecewakan orang lain jika dia mengambil jurusan yang berbeda dengan apa yang mereka sarankan. Apakah seperti itu? Ya, benar seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi karena ini permasalahannya, mungkin di dalam konseling ini Ibu akan memberikan teknik miracle question. Nah, sebelum itu apakah dia mengetahui apa sih sebenarnya teknik miracle question itu? Tidak Ibu, saya belum pernah mendengar. Oke, jadi karena dia belum pernah mendengarnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, teknik ini dapat membantu Dian untuk dapat membayangkan apa sih sebenarnya solusi-solusi yang dapat Dian pakai atau yang dapat Dian ambil untuk dapat menghadapi permasalahan yang Dian alami, atau mungkin yang dapat membantu Dian dalam mengambil keputusan di dalam karir Dian. Nah, seperti itu. Nah, miracle question ini juga dapat membantu Dian untuk dapat memahami apa sih sebenarnya yang Dian inginkan dalam menentukan jurusan yang Dian alami sekarang. Nah, sebenarnya Dian selain itu juga miracle question ini dapat membantu Dian untuk mendapatkan solusi terkait karir-karir yang Dian inginkan seperti itu. Nah,
setelah Ibu jelaskan tadi, apakah dia setuju untuk memakai teknik ini? Saya setuju. Oke, baik. Jika setuju, mungkin kita bisa gunakan teknik ini dan bisa kita mulai konseling pada hari ini ya. Nah, jadi Ibu akan mulai. Sekarang coba bayangkan deh, misalnya Ibu punya tongkat ajaib nih. Misalnya Ibu punya tongkat ajaib yang dapat mengabulkan semua keinginan dia. Nah, mungkin jika tongkat ajaib ini bisa Ibu berikan kepada dia, apa sih permintaan apa yang ingin dia minta dari tongkat ajaib ini? Tentunya saya ingin dengan adanya dengan tongkat ajaib ini yang dapat mengabulkan semua permintaan saya, tentunya saya ingin agar saya tidak bingung lagi dalam memilih jurusan untuk kedepannya. Oke, bagus. Nah, dan sekarang coba bayangkan lagi, jika tongkat ajaib ini dapat mengabulkan semua keinginan dia seperti yang dia katakan tadi itu terkait pemilihan jurusan ya yang bisa teratasi. Nah, mungkin apa yang dapat Dian perhatikan nih? Pertama kali Dian perhatikan itu terkait menyatakan bahwa masalah itu hilang. Nah, bagaimana sih perasaan yang Dian alami ketika menemukan solusi itu? Tentunya perasaan saya lega dan bahagia, di mana dalam situasi tersebut saya akan menjalani perkuliahan dengan semangat. Lalu saya juga akan merasa senang karena saya memiliki inovasi dalam berkarya seperti itu. Oke, baik. Coba bayangkan kembali, nah jika tongkat ajaib ini dapat membantu atau dapat memberikan kemudahan untuk Dian dalam menjalani perkuliahan. Nah, mungkin dapat membantu juga Dian dalam membantu menemukan inovasi-inovasi karya Dian. Nah, mungkin dari hal itu Dian bisa apa sih yang dapat Dian lakukan seperti itu? Dengan hal tersebut mungkin saya akan melakukan atau mempelajari karya-karya seni yang baru yang sifatnya lebih modern dan lebih mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Oke, mengikuti perkembangan zaman ya. Mengikuti perkembangan zaman yang seperti apa sih sebenarnya yang dia maksud? Mungkin seperti seni grafis atau animasi seni 3 dimensi. Mungkin dengan menggabungkan seni saya dengan berbagai media dan teknik seperti mengkombinasikan elemen-elemen lukisan, fotografi dan juga video. Oke, dia sangat antusias sekali ya. Nah, setelah itu terrealisasikan, mungkin sudah terrealisasikan tanpa hambatan seperti itu, apa sih yang dia rasakan? Tentunya saya akan merasa sangat bahagia. Saya mampu di mana saya dapat menjalani hari-hari saya dengan mengekspresikan karya dan juga saya mungkin dengan hal tersebut saya dapat menjadi seniman muda yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan mengkolaborasikan berbagai elemen dan juga mungkin saya dapat menginspirasi banyak kalangan dalam terutama dalam kegiatan seni. Oke, bagus sekali ya. Nah, tadi Ibu sempat mendengar bahwa dia mau menjadi seniman muda. Nah, selain menjadi seniman muda, mungkin apa yang ingin dia akan lakukan? Tentu saja Ibu, saya akan membangun museum modern dengan mengedepankan koleksi seni klasik, modern, hingga perpaduan dari keduanya. Nah, saya juga ingin mengembangkan seni yang memanfaatkan teknologi seperti terdapat seni yang menggunakan elemen sensor gerak dan juga sensor cahaya seperti itu, Ibu. Dalam
museum ini saya akan memanfaatkan teknologi terkini yang dapat merespon dan berinteraksi dengan pengunjung secara langsung, sehingga pengunjung dapat merasakan pengalaman yang unik setelah berkunjung ke museum yang ingin saya bangun. Oh, seperti itu ya, sangat menakjubkan sekali ya Ibu. Jadi Ibu juga pengen sebenarnya nanti datang ke museum itu. Oke, jadi setelah yang Dian sampaikan tadi, apakah boleh Ibu simpulkan apa sih sebenarnya yang poin-poin yang Dian sampaikan tadi? Tentu saja boleh. Oke, boleh. Nah, jadi sesuai dengan pernyataan yang Dian sampaikan tadi, sepertinya dia ingin menciptakan ya karya-karya yang dapat menginspirasi. Nah, selain itu hingga menjadi seniman muda nih. Nah, seniman muda yang sukses yang mampu mengolaborasikan karya seni klasik dengan modern yang berbasis teknologi. Nah, jadi mungkin Ibu rasa dia dapat mempertimbangkan deh jurusan seni ini akan tetapi tidak menutup kemungkinan Isa dapat mempelajari atau dia dapat mempelajari teknologi yang dapat atau mendapatkan waktu luang. Nah, mungkin nanti jika dia mendapatkan waktu luang seperti itu, mungkin dia dapat mempelajari teknologi ya, sehingga dapat memudahkan dia untuk dapat merealisasikan keinginan seperti pernyataan yang dia sampaikan ya selama proses konseling tadi, seperti itu. Saya juga merasa seperti itu, Ibu. Oke, nah bagus ya. Ibu sangat mengapresiasi sekali niat dia untuk mencari karir dia nantinya. Nah, namun di sini jika dia ingin terwujud deh semua itu, jika ingin terwujud, menurut Dian apa sih yang seharusnya Dian lakukan? Jadi yang harus saya lakukan itu adalah saya membicarakan dengan orang tua saya dan meyakinkan orang tua saya kenapa saya mengambil jurusan seni rupa, sehingga orang tua saya tidak akan khawatir dengan masa depan saya nantinya. Oke, ini sangat senang sekali ya mendengar jawaban atau pernyataan-pernyataan yang Dian sampaikan tadi. Nah, mungkin jika itu benar akan Isa lakukan, nah benar, jadi Dian pasti tidak akan kebingungan lagi ya dalam memilih jurusan. Nah, mungkin jadi di sini Ibu mau tanya, kapan sekiranya Dian akan membicarakan hal tersebut kepada orang tua Dian? Tentunya saya akan membicarakannya dengan segera, Ibu. Mungkin nanti setelah saya pulang sekolah saya akan langsung membicarakannya dengan orang tua saya, sehingga pemilihan jurusan saya juga akan lebih cepat. Oke, bagus sekali ya. Nah, Ibu sangat senang sekali mendengar jawaban Dian ya. Jadi Dian akan membicarakan dengan orang tua Dian. Nah, diskusi tersebut atau membicarakan dengan orang tua tersebut tuh dapat menjadi langkah awal nih untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan cara pandang yang berbeda. Nah, selama sesi konseling hari ini mungkin apa nih yang, karena tadi kan kita udah banyak mendiskusikan, mungkin apa sekiranya yang kita bisa diskusikan hari ini lagi? Untuk dari saya mungkin sudah cukup, Ibu. Oke. Nah, baiklah, jadi mungkin setelah ini Ibu harap dia bisa membicarakan ya kepada orang tua dia terkait jurusan apa sih sebenarnya yang akan dia ambil, seperti itu, biar dia bisa secara mantap lah untuk memilih jurusan nantinya, seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi mungkin dengan itu apakah ada yang ingin dia tanyakan lagi? Untuk saat ini saya sudah cukup, Ibu. Mungkin kedepannya jika saya ada kebingungan atau mungkin menghadapi masalah, saya akan menghubungi Ibu lagi. Oke, boleh. Nah, jadi mungkin dengan itu ya sesi konseling ini sudah berakhir. Nah, jadi kalau nantinya dia perlu bantuan gitu, mungkin perlu bantuan yang lebih lanjut, nah bisa dia lanjutkan atau datang ke ruangan ini, atau mungkin bisa dia
hubungi ibu lewat WA seperti itu, biar kapan dia perlu mungkin bisa ibu bantu seperti itu. Jangan ragu ya untuk menghubungi ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan dan juga terima kasih atas konseling hari ini. Oke, baik, terima kasih kembali ya, semangat ya.